warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah subuh Masjid Al-Muslimun rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur marilah bersama-sama kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan segala nikmat dan karunia-Nya, hidayah serta petunjuknya juara. Hingga pada kesempatan di hari ini kita sudah memasuki tanggal 1 bulan Dzulhijjah di tahun 1442 Hijriah. Semoga kita dapat meningkatkan amal-amal soleh kita, karena apabila seseorang beramal soleh sebagaimana yang ada dalam riwayat Ibnu Abbas, ma min ayyamin al amal soleh fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam, yakni ayyam al ashar. Tidak ada hari-hari yang apabila seseorang beramal soleh maka niscaya amal soleh itu adalah amal soleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu marilah sama-sama kita memanfaatkan momen 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah ini dengan melakukan amal-amal soleh, khususnya adalah amal-amal soleh yang memang sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dari ibadah yang sifatnya adalah fardu sampai dengan ibadah-ibadah yang sifatnya adalah sunnah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in serta pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah-sunnah makbulahnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebagaimana yang mungkin juga pernah ulun singgung beberapa hari yang lalu atau pada bulan yang lalu tentang keutamaan daripada bulan Dzulhijjah, termasuk bagi mereka yang meniatkan berkurban di tahun ini, maka semenjak tanggal 1 dari tadi malam, berarti masuk tanggal 1 Pak, atau hari ini, maka janganlah mereka memotong kuku atau juga rambut-rambut atau bulu-bulunya. Hari didasarkan kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, idza dakhalatil ashar, apabila telah masuk 10, maksudnya 10 hari, tanggal 1 sampai dengan tanggal 10, wa arada ayat ahadukum ayyudahya, dan salah seorang di antara kalian ingin atau berniat untuk menyembelih hewan kurban, atau maksudnya berkurban, berniat untuk berkurban, fala yamassa, maka janganlah dia memegang. Tapi jangan diartikan hanya secara tekstual hadis ini bahwa berarti kalau boleh memegang. Maksudnya itu adalah jangan dia memotong atau melukai. Jangan dia memotong min sya'rihi wa basyarihi syai'an, sedikit pun daripada sya'ar. Sya'run itu rambut atau termasuk bulu-bulu yang lain juga. Kemudian wa basyarihi, basyar itu secara bahasa memang artinya adalah kulit, tapi tidak mungkin memotong kulit. Maksudnya adalah jangan mereka memotong kuku, jangan mereka memotong bulu-bulu atau juga rambut, dan jangan memotong kuku sedikit pun, walaupun ini adalah hanya sunnah saja. Kalau misalnya sah atau tidak, kalau orang berkurban kemudian dia memotong
rambut atau juga kukunya, sah saja kurbannya. Tetapi ini hanya ibadah sunnah yang disunnahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Entah apa hikmah di balik itu yang tidak disebutkan dalil-dalilnya di dalam hadis yang lain. Tetapi para sahabat sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami mentaati. Jadi tidak bertanya, kenapa Rasul misalnya kami dilarang untuk memotong kuku, kami dilarang untuk memotong rambut atau bulu-bulu. Tetapi karena ini adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka pasti di balik itu ada hikmahnya. Kalau kita baca carian hikmah yang tidak didasari dengan dalil, memang banyak aja banyak. Misalnya, kenapa kuku-kuku itu atau rambut-rambut itu tidak dipotong untuk juga meresapi apa yang dilakukan oleh para jamaah haji, karena mereka tidak boleh memotong tumbuhan, tidak boleh, kemudian juga memotong kuku tidak boleh, memotong rambut atau bulu juga tidak boleh. Ini adalah sebagai peresapan dari apa yang mereka lakukan. Atau hikmah yang lain mungkin pada saat kita memotong hendak berkurban, yang namanya kita berkurban macam-macam kan gawian, membuka tali kekang daripada kurban, hewan kurban dan segala macamnya. Kalau kukunya pendek maka sulit. Nah, maka itu dibiarkan kukunya panjang supaya kita mudah untuk melepaskan tali kekang atau juga tali yang ada pada sapi dan segala macam. Itu hikmah-hikmah, tetapi kita tidak didasari dengan dalil. Tetapi dibalik apa yang disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini pasti memiliki hikmah-hikmah atau juga keutamaan yang mungkin kita tidak mengetahuinya. Kenapa misalnya laki-laki dilarang memakai emas, padahal laki-laki yang mencari duitnya misalnya, sementara yang memakainya perempuan. Kenapa? Pasti dibalik itu ada hikmah. Setelah para ilmuwan mencari apa yang ada di balik larangan tersebut, ternyata dari sisi kesehatan misalnya, bahwa yang namanya emas itu apabila dipakai terus-menerus itu akan masuk ke dalam tubuh kita melalui pori-pori, Pak. Dan bagi laki-laki tidak ada pembuangan. Kalau bagi perempuan mungkin darah haid itu adalah sebagai bagian untuk membuang darah-darah kotor. Sementara bagi laki-laki melalui apa? Walaupun berbekam itu juga salah satu cara untuk mengeluarkan darah kotor. Tetapi karena ini adalah tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tentunya kita tidak bertanya lagi apa sebenarnya hikmahnya. Tetapi larangan itu maka kita melaksanakan atau juga sami'na wa ata'na. Nah, Bapak-bapak, Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas tadi, mari sama-sama kita isi momen yang terbaik ini dengan amal-amal soleh. Bahkan tadi disebutkan bahwa apabila seseorang beramal soleh pada hari-hari itu adalah niscaya menjadi amal soleh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa saja dari ibadah-ibadah yang sifatnya dalam fardu, tentu ibadah fardu tetap kita jaga, sampai dengan ibadah-ibadah yang sifatnya adalah ibadah sunnah, dari salat-salat sunnah sampai dengan puasa-puasa sunnah, termasuk juga adalah kalimat zikir. Nah, kalimat zikir baik itu tahmid, tasbih atau juga takbir, Pak. Jadi dituntunkan dari semenjak bukan hanya bertakbiran tanggal 9, bukan hanya kita disuruh bertakbiran Allahu Akbar tanggal 9-nya, bukan hanya itu saja. Justru dari semenjak tanggal 1 ini, bagaimana kita juga memperbanyak yang namanya zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena zikir ini adalah sesuatu yang mudah bagi kita, dan dimanapun itu bisa kita lakukan. Pian lagi berkendaraan, kau berzikir. Pian lagi ibu-ibunya misalnya memasak, kau zikir. Bahkan tanpa bersuci pun yang namanya zikir itu bisa kita lakukan. Misalnya pian belum berwudu, maka momen zikir ini bisa kita lakukan kapan saja. Termasuk juga adalah bagi perempuan, sekalipun dia dalam keadaan haid, bahwa semua ulama sepakat
seorang perempuan sekalipun dalam keadaan haid, maka dia boleh melakukan amal soleh. Salah satunya adalah zikir. Sholat sudah kada kawan, karena perempuan haid kan dilarang untuk melaksanakan ibadah sholat. Puasa sekalipun juga ibadah puasa sunnah, yang kebetulan periodnya haidnya itu datang pada momen waktu yang sangat spesial ini, maka dia bisa memanfaatkan ibadah yang lain. Salah satunya adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan zikir ini tanpa ada batasan, Pak, tanpa ada larangan, sekalipun seorang wanita itu dalam keadaan haid. Jadi salah satu ibadah yang tidak dilarang bagi seorang wanita sekalipun dalam keadaan haid, yaitu adalah zikir. Kalau sholat, baik itu sholat fardu sampai dengan sholat sunat, tidak bisa dia lakukan. Kemudian puasa juga, termasuk juga nanti puasa Arafah, kalau misalnya datang waktu haidnya. Tapi kalau berkurban tidak masalah. Jadi perempuan dalam keadaan haid sekalipun, maka dia ingin berkurban, itu tidak menjadi masalah, atau dalam artian tidak dilarang. Jadi ada momen yang terbaik, yang sayang untuk kita lewatkan, termasuk bagi seorang perempuan. Salah satu yang bisa dia lakukan adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari semenjak tanggal 1 ini, hendaknya kita memperbanyak zikir kepada Allah. Kemudian juga membuka taubat, pintu taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu hadirin hadirat rahimakumullah, terkait dengan puasa sunnah. Nah, puasa sunnah, apakah memang dianjurkan bagi kita untuk melaksanakan puasa pada hari atau momen-momen bulan Dzulhijjah yang pertama ini? Apakah seluruhnya kita berpuasa dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 9? Atau memang didasarkan kepada apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW? Jadi dalam beribadah tentu al-aslu fil ibadah at-tahrim. Segala hal yang terkait dengan ibadah pada asalnya adalah haram. Berbeda dengan muamalah, sebaliknya, perkara ibadah itu adalah haram. Jadi asal muasal dari perkara ibadah itu adalah haram. Hatta yadulas dalil alal amal, kecuali ada dalil yang memerintahkannya atau ada dalil yang mencontohkannya. Maka itu dalam hal ini majlis tarjih berupaya untuk memberikan tuntunan-tuntunan. Jadi bukan kita fanatik terhadap majlis tarjih, bukan kita ragam papan terhadap keputusan majlis tarjih, bukan kita bertaklid kepada himpunan putusan tarjih, juga bukan. Tetapi justru kita rujuk ilal Quran was sunnah, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah yang telah diputuskan oleh himpunan putusan tarjih. Jadi bukan kita ragam papan kepada HPT, bukan. Justru sepanjang apa yang disimpulkan oleh majlis tarjih, yang ada dalam putusan-putusan, yang ada dalam tanya jawab dan segala macamnya. Kalau dalam tanya jawab itu urutannya lebih rendah daripada himpunan putusan, Pak. Jadi kalau himpunan putusan tarjih itu adalah sudah dikaji dalil-dalilnya, kemudian tentang kesohihannya dan segala macamnya. Kemudian kalau misalnya tak terjadi ta'arudul adillah, ada dalil yang seakan-akan bertentangan, lalu bagaimana cara mengkompromikannya? Nah, apa yang sudah disuguhkan dalam HPT itu, insya Allah itu berdasarkan kepada dalil-dalil yang rajih, dalil-dalil yang kuat. Jadi kita bukannya ragam papan kepada HPT, justru dengan kita membaca HPT itu mengembalikan amaliyah-amaliyah yang kita lakukan itu menyesuaikan dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak-bapak, Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, tentang puasa. Nah, puasa, harusnya puasa, kita membahas tentang puasa. Kalau puasa Arafah atau puasa tanggal 9 itu jelas ada dalilnya. Dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, "Shaumu yaumi Arafah
Ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira sana allati qablahu wallati ba'dahu. Puasa tanggal 9. Jadi yaum itu tertuju kepada ismuz zaman. Ismuz zaman itu menuju kepada waktu. Tanggal 9-nya, bukan kepada momen Arafahnya. Sebab kalau seandainya melaksanakan puasa Arafah itu tergantung kepada momen Arafah. Sementara pelaksanaan ibadah haji yang dilakukan oleh Rasul itu hanya 1 kali dalam seumur hidup Nabi. Padahal puasa Arafah ini dilakukan oleh Rasul dan para sahabat sebelum Nabi melaksanakan haji wada. Jadi haji wada itu adalah haji terakhir Nabi. Sementara puasa Arafah ini sebelum melaksanakan haji wada, Nabi sudah merutinkan untuk melaksanakan puasa Arafah. Dari sisi bahasa sudah yang namanya penyebutan shaumu yaumi, ya yaum itu menunjukkan kepada zaman, waktu, berarti tanggal 9-nya, bukan kepada momen. Kalau seandainya menunjukkan kepada momen Arafah, maka Nabi bersabda, berpuasa Arafahlah kalian pada saat jamaah haji itu wukuf. Itu menunjukkan kepada momen. Sementara Nabi bersabda shaumu yaumi Arafah, berarti menunjukkan kepada zaman atau waktu tanggal 9. Itu yang pertama kajiannya berdasarkan sisi bahasa. Yang kedua juga tadi berdasarkan sisi sejarah. Nabi melaksanakan puasa itu sebelum Nabi melaksanakan haji wada, haji terakhir Nabi. Dan itu belum ada satupun orang yang melaksanakan ibadah haji sebelum haji wadanya Nabi SAW. Berarti wukuf itu juga belum terjadi. Yang ketiga lagi misalnya, dulu tidak ada yang namanya WA, Pak. Dulu tidak ada yang namanya SMS. Dulu tidak ada yang namanya telepon. Bagaimana misalnya mengabarkan kami di sini sudah wukuf? Sementara jarak antara waktu negara Arab Saudi dengan negara-negara lain itu jauh berbeda. Misalnya antara kita dengan Arab Saudi saja 5 jam. Kemudian antara Indonesia Timur dengan Arab Saudi 6 jam. Di sini misalnya jam berapa? 6. Jam 6 berarti sudah lewat waktu sahur. Taruhlah jam 5. Di sana masih jam 12 malam. Belum lagi datang waktu wukuf, Pak. Sementara kita nih menunggu-nunggu kira-kira orang di sana wukuf atau kada nih. Sudah keburu lewat akhirnya dari waktu sahur. Akhirnya kita terlewat untuk bisa melaksanakan puasa Arafah. Jadi sebenarnya puasa Arafah itu tidak tergantung kepada momen daripada pelaksanaan wukuf di padang Arafah, tetapi tergantung masuk atau tidaknya kita tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi manakala satu wilayah itu sudah masuk tanggal 9 Dzulhijjah, sudah dilaksanakan wukuf atau belum di Arafah sana, maka sesungguhnya syariat untuk melaksanakan puasa sunnah ini sudah berlaku. Kalau terkait dengan hadis puasa Arafah ini, hadisnya adalah hadis sahih, Pak. Riwayat Imam Muslim. Maka ini adalah salah satu puasa sunnah yang dituntunkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana puasa di tanggal 8? Nah, puasa di tanggal 8 itu bunyi hadisnya adalah saumu yaumin tarwiyah. Puasa di hari tarwiyah. Tarwiyah itu tanggal 8. Orang menanya tarwiyah itu tanggal 8. Kafaratun sanah, akan dapat menghapuskan dosa 1 tahun. Kalau puasa Arafah itu kan 2 tahun, dihapuskan dosa 2 tahun. Kalau puasa tarwiyah itu akan dapat menghapuskan dosa 1 tahun. Wa shaumu yaumi Arafah kafaratu sanatain, dapat menghapuskan dosa 2 tahun. Ternyata riwayat ini adalah riwayat yang maudhu atau palsu. Palsu berarti kita tidak bisa menjadikan riwayat ini sebagai dalil untuk melaksanakan puasa di tanggal 8. Berarti tidak ada
tuntunan untuk melaksanakan puasa di tanggal 8. Karena ada beberapa rawinya yang dicacat oleh para ahli hadis, misalnya adalah Muhammad bin Sa'ib Al-Kalbi. Dia ini dinilai oleh para ahli hadis sebagai seorang rawi yang pendusta. Jadi kalau sudah dicacat oleh para ahli hadis sebagai seorang pendusta, maka hadis ini menjadi hadis yang maudhu atau juga palsu. Kemudian Imam Al-Hakim berkata, ia meriwayatkan dari Abi Saleh hadis-hadis palsu, Muhammad bin Sa'ib ini Al-Kalbi. Kemudian Ali bin Ali Al-Himyari juga rawi dalam periwayatan ini dinilai sebagai seorang rawi yang majhul. Majhul itu tidak dikenal oleh para ahli hadis siapa orang ini, statusnya orang ini siapa, sehingga tiba-tiba kok muncul. Jadi kalau dalam menilai hadis itu Pak harus jelas. Maka itu kan menilai orisinilitas atau keaslian hadis itu, karena masa penulisan hadis dengan masa meninggalnya Nabi itu jauh berabad-abad lamanya Pak. Jadi Nabi meninggal dunia, para sahabat pada saat itu belum ada lagi yang menuliskan hadis. Kemudian di generasi tabi'in, kemudian tabi'un tabi'in tidak ada juga. Jadi berabad-abad kemudian baru muncullah masa penulisan hadis, karena jauh jaraknya. Maka muncullah pada saat itu orang-orang yang memalsukan hadis. Memalsukan hadis ini ada beberapa kepentingan mereka. Ada yang ingin berdagang supaya dagangan mereka itu laris, maka mereka memunculkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil bajinjan dawaun. Sesungguhnya kata mereka di bajinjan itu atau terong itu ada obat. Itu ternyata Nang Maulah ini seorang pedagang terong, Pak. Sidin hendak memayungkan terong Sidin, lalu Sidin pun berkata kepada khalayak orang banyak, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga seorang penjilat kerajaan, penjilat raja, maka dia memuja-muja sang raja dengan menisbatkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal ancamannya apa? Man kadzaba alayya muta'ammidan, kata Rasul, barang siapa yang berdusta atas namaku, berdusta atas namaku. Jadi kalau memang itu bukan dari Nabi, maka sampaikan, oh ini bukan dari Nabi, ini hanya pendapat misalnya para ulama, sampaikan saja. Tapi kalau dia menisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka harus jelas apakah itu memang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, termasuk tadi adalah periwayatan tentang puasa tarwiyah. Jadi yang ada adalah puasa di tanggal 9. Kalau puasa-puasa lain, nah misalnya puasa Yaumul Itsnain, hari Senin wal Khamis dan hari Kamis, itu silahkan Pak, karena ini berdasarkan hadis-hadis sahih juga. Jadi puasa di hari Senin, hari Kamis, biasa pian isi, misalnya besok nih Senin, kebetulan momennya adalah bulan Dzulhijjah, bisa pian isi dengan melaksanakan puasa di hari Senin. Nanti datang lagi Kamis, puasa lagi, mumpung tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 ini. Mumpung ini adalah hari-hari yang baik, hari-hari yang utama, hari-hari yang apabila kita melakukan amal soleh, niscaya amal soleh itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan hari-hari yang lain. Bahkan misalnya ingin melaksanakan puasa Daud misalnya, dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, afdalus siyam ba'dal mafruḍah, seabdal puasa setelah puasa wajib itu adalah puasanya Nabi Daud. Bagaimana puasanya Nabi Daud itu? Sehari berbuka, sehari berpuasa. Jadi misalnya hari ini misalnya berpuasa, besok tidak, besoknya lagi berpuasa, besoknya tidak. Atau misalnya hari ini tidak, besok puasa, besoknya tidak lagi, kemudian besoknya berpuasa. Nah, tetapi adakah riwayat yang menyebutkan bahwa karena tadi dalam hadis Nabi tidak ada hari-hari beramal saleh yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan hari-hari ini, maka berpuasa sepanjang hari-hari ini dari tanggal 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan tanggal 9. Kalau tanggal 9-nya khusus memang ada tadi riwayat yang sahih.
Tapi bagaimana tanggal 1 sampai dengan tanggal 8? Memang dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, Pak. Jadi ada sebagian yang mengatakan silakan mengisi dengan amal-amal saleh. Tetapi tadi sepanjang amal-amal saleh itu adalah jerudun amal saleh yang memang dicontohkan dari dalil yang khusus. Jadi sebagian orang berpijak kepada dalil umum ini. Dalil umumnya tadi menyebutkan beramal soleh, apapun amal solehnya silakan, sepanjang itu adalah amal-amal yang umum. Kita isi dengan sedekah atau infak, silakan. Kita isi dengan misalnya melaksanakan ibadah sholat, baik itu ibadah sholat yang sunnah, apa saja sepanjang itu adalah ibadah sunnah yang memang dicontohkan. Jangan sembarangan juga sembahyang sedikit mengisi sepanjang hari, tetapi ternyata tanpa dalil misalnya. Jadi sepanjang ibadah salat sunnah itu memang didasarkan kepada apa yang ada dalam periwayatan khusus. Misalnya salat sunat qobliyah atau juga ba'diyah, silakan. Salat sunat rawatib qobliyah subuh atau juga zuhur nanti 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat sesudah zuhur atau 4 rakaat sesudah zuhur, kemudian 4 rakaat sebelum asar, silakan. Kemudian 2 rakaat sesudah maghrib, atau juga kalau ingin kata Nabi liman sya'a, bagi siapa yang ingin silakan melaksanakan 2 rakaat sebelum maghrib antara azan dan iqamat, liman sya'a, bagi siapa yang ingin. Kemudian 2 rakaat sesudah isya, bagi siapa yang ingin menambah misalnya liman sya'a kata Nabi, maka silakan antara azan dan iqamat isya atau qabliyah isya, silakan dia mengisi. Kemudian salat duha sekurang-kurangnya paling tidak 2 rakaat, barang 2 rakaat itu sekurang-kurangnya, paling banyak 8 rakaat, Pak. Paling banyak salat duha itu 8 rakaat. Boleh 2, tapi tidak ada riwayat yang menyebutkan 10 rakaat salat duha. Jadi riwayat yang terkuat itu adalah riwayat yang menyebutkan 8 rakaat salat duha. Nah, kemudian salatul lail atau salat malam silahkan juga kita mengisinya. Jadi sepanjang memang ada dalil-dalil khusus, tidak juga bebas sebebas-bebasnya tanpa rujukan dalil. Nah, termasuk terkait dengan puasa di tanggal 1 sampai dengan 8. Bagaimana riwayat ini? Nah, mari sama-sama kita bahas. Memang ada riwayat yang menyebutkan arba'un lam yakun yada'hunna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 4 hal yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa saja di antaranya? Pertama adalah siyama Asyura, puasa di hari Asyura atau di tanggal 10 Muharram. Puasa Asyura di tanggal 10 Muharram nanti. Kemudian wal asyar, yaitu adalah puasa 10 hari bulan Dzulhijjah. Kemudian wa thalathata ayyamin min kulli syahr, puasa 3 hari dari tiap-tiap bulan. Tiap-tiap bulan Qamariyah, bukan bulan-bulan Masehi, bukan, tetapi bulan-bulan Qamariyah, dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, kemudian Ramadannya tentu puasa wajib. Kemudian Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Kemudian warak'ataini qabla al-ghada, dan melaksanakan salat 2 rakaat sebelum salat subuh, atau juga disebut dengan rak'atainil fajri, 2 rakaat salat sunat fajar, atau qabliyah subuh dari 2 rakaat subuh. Nah, kalau terkait dengan puasa Asyura itu disebutkan dalam hadis khusus, Pak. Ada hadis lain yang memang derajatnya sahih. Kalau melaksanakan puasa 3 hari dari tiap-tiap bulan yang disebut dengan puasa Yaumul Bid, puasa mutim, itu juga disebutkan dalam hadis-hadis yang lain yang derajatnya juga sahih. Berarti kalau misalnya pian hendak melaksanakan puasa 3 hari, kebetulan masuk hari tasyrik, karena hari tasyrik itu masih dilarang kita berpuasa, ya sudah dilewatkan tanggal 14-nya. Jadi tanggal 13 itu kan masih hari tasyrik, 11, 12, 13. Berarti kita tidak boleh melaksanakan puasa di tanggal 13-nya. Maka pian bisa pindah tanggal 14, 15, 16. Itu bisa pian melaksanakan puasa 3 hari dari tiap-tiap bulan. Nah, itu didukung dengan hadis-hadis yang sahih juga, puasa 3 hari dari tiap-tiap bulan.
Dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah, Ausani Khalili sallallahu alaihi wasallam, telah mewasiatkan kekasihku Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, agar aku melaksanakan, pertama adalah puasa 3 hari dari tiap-tiap bulan Qamariyah. Salah satunya dari nasihat Nabi kepada Abu Hurairah. Berarti itu didukung dengan hadis-hadis yang sahih. Wa rak'ataini qabla al-ghada, melaksanakan salat sunat sebelum salat subuh atau 2 rakaat salat fajar. Itu juga didukung dengan hadis yang lain yang derajatnya juga sahih. Tetapi apakah memang puasa al-ashar 10 hari daripada bulan Dzulhijjah ini? Adakah hadis-hadis lain yang mendukung? Nah, kalau kita mengkaji hadis ini yang di situ disematkan ada puasa 10 hari. Mari sama-sama kita kaji para rawinya. Jadi yang meriwayatkan atau perawi daripada hadis ini itu ada dalam satu jalur periwayatan. Jadi satu jalur periwayatan itu disebut dengan hadis ahad berarti. Jadi hanya satu jalur. Kalau hadisnya itu diriwayatkan oleh banyak para sahabat, itu namanya adalah mutawatir, banyak para sahabat. Tapi kalau hanya satu jalur periwayatan dari sahabat ke tabi'in, tabi'in kepada tabi'ut tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in kepada mukharijul hadis, maka ini disebut dengan hadis ahad. Dalam jalur periwayatan disebutkan tabakat tunggal atau juga tingkatan perawi yang hanya satu jalur tadi. Yang pertama adalah Hafsah binti Umar bin Khattab. Hafsah ini salah seorang dari anak Umar, namanya Hafsah, dan beliau adalah salah seorang dari istri Nabi, namanya Hafsah. Kemudian Hunaidah bin Khalid al-Khuzai, kemudian Al-Hur bin Shayyah, kemudian Al-Amru bin Qais al-Mulai, kemudian Abu Ishaq al-Ashja'i, hingga Hashim bin al-Qasami. Nah, terkait dengan hadis ini dibukukan 1 abad setelah wafatan Nabi SAW. 1 abad itu berarti berapa, Pak? 100 tahun setelah wafatnya Nabi SAW. Para ulama hadis memberi catatan tentang hadis ini, Pak. Jadi ada beberapa catatan para ulama hadis. Tokoh-tokoh yang disebutkan dalam hadis ini, jadi pertama adalah kata mereka dari Nabi, kemudian yang kedua adalah sahabat, dari salah seorang istri Nabi, kemudian kepada generasi seterusnya. Nah, siapa saja di antaranya kita melihat kepada ketersambungan dalilnya tentang puasa dari semenjak tanggal 1 sampai dengan tanggal 8. Hadis ini memang bersambung. Dilihat dari sedikit banyaknya para perawi, maka hadis ini statusnya adalah hadis ahad. Dari sisi kredibilitas para perawi, hadis ini diriwayatkan oleh 4 imam, ternyata kurang memenuhi syarat sebagai hadis yang sahih. Dari segi pertama adalah, langsung ringkas saja, ada beberapa problem sanad muncul, yaitu adalah pada tabakat atau urutan yang kelima dari para rawi hadis, yang bernama adalah Abu Ishaq al-Ashja'i al-Kufi. Berdasarkan informasi biografi daripada Abu Ishaq ini tidak banyak dalam kitab-kitab rijalul hadis. Jadi para ahli hadis tidak mengenal siapa orang yang bernama Abu Ishaq al-Ashja'i ini. Hanya disebutkan bahwasanya namanya adalah Abu Ishaq al-Ashja'i, berasal dari Kufah. Dalam berbagai periwayatan dan hanya satu murid yang meriwayatkan hadisnya, yaitu adalah hanya Hashim bin al-Qasim, yang sering dipanggil sebagai Abu Nazir. Selain itu dia hanya meriwayatkan satu hadis tentang puasa awal Dzulhijjah ini dari Al-Amru bin Qais al-Mulai. Meski Al-Amru bin Qais al-Mulai punya banyak murid yang terpercaya dalam periwayatan hadis, ternyata tidak ada yang memberikan hadis tentang puasa awal Dzulhijjah ini. Jadi tidak ada satupun murid-murid daripada Al-Amru al-Qais ini yang meriwayatkan tentang hadis
puasa dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 8. Dari murid-murid terpercaya yang lain, yang tadi ternyata hanya satu murid yang meriwayatkan dari Al-Amru bin Qais yang bernama tadi adalah Hasim bin Al-Qasim. Nah, posisi Abu Ishaq yang tanpa keterangan nama asli dan juga kredibilitasnya, maka orang ini disebut sebagai orang yang majhul, Pak. Orang yang tidak dikenal oleh para ahli hadis. Karena orang ini tidak dikenal oleh para ahli hadis, maka derajat hadis ini turun menjadi hadis yang dhaif. Jadi hadis ini berarti kedudukannya atau derajatnya adalah hadis yang dhaif. Lalu kata mereka yang memang mengusung untuk melaksanakan puasa di tanggal 1 sampai dengan tanggal 8, ada hadis yang lain yang berbunyi haddatsana Abu Awana, haddatsana Hurr bin As-Sayyah an Hunaidah bin Khalid an Imrati an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah wa yauma Asyura wa thalathati ayyamin kulli syahr. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa 9 daripada bulan Dzulhijjah, kemudian pada hari Asyura, dan tiap bulan dari 3 hari. Jadi puasa 3 hari dari tiap-tiap bulan. Nah, di dalam hadis ini disebutkan, para perawinya ada disebutkan sebagian daripada istri Nabi, an-ba'di azwajin Nabi, sebagian daripada istri Nabi. Istri Hunaidah bin Khalid, kemudian Al-Hurr bin Sayyah, Abu Awana. Jadi dalam hal ini ada beberapa para perawi yang disebutkan. Hanya 2 perawi saja sebelum Hunaidah yang berstatus mubham dan majhul, Pak. Jadi ada rawinya yang disebut dengan rawi yang mubham. Mubham itu tidak disebutkan nama perawinya. Jadi yang disebutkan hanya dari sebagian istri Nabi. Siapa? Dari sebagian istri Nabi itu tidak jelas. Sementara kita dalam menilai hadis itu harus jelas, Pak, kedudukan orang itu, siapa namanya, kemudian tanggal berapa lahirnya, kemudian apakah dia bertemu dan segala macamnya. Dari sebagian istri Nabi disebutkan. Kemudian yang kedua, ada salah seorang rawinya yang juga disebut dengan rawi yang majhul, tidak diketahui kepercayaannya atau tidak diketahui orangnya, yaitu adalah istri Hunaidah bin Khalid. Siapa istri Hunaidah bin Khalid ini? Tidak disebutkan namanya siapa. Nah, oleh karena itulah jalur periwayatan dari hadis ini juga dinilai cacat, Pak. Jadi dari hadis yang pertama tadi kedudukan derajatnya dhaif, kemudian hadis kedua yang menyebutkan, berarti hadis dhaif ini tidak bisa menjadi penguat hadis dhaif. Jadi kalau misalnya hadis dhaif itu, Pak, kemudian ada hadis sahih yang mendukung, maka hadis dhaif ini bisa naik kedudukannya, Pak, menjadi hasan li ghairihi, sepanjang ada hadis sahih yang menguatkan. Tapi kalau seandainya dua-duanya dhaif, ini dhaif juga, maka yang dhaif ini tidak bisa mengangkat kedua-duanya, tidak bisa mengangkat salah satunya. Tetapi kalau misalnya ini dhaif, ini sahih, maka bisa terangkat yang dhaif ini, Pak. Tetapi kalau sepanjang tidak ditemukan hadis-hadis yang sahih yang menguatkan hadis dhaif ini, maka hadis yang dhaif ini tetap berada dalam kedhaifannya. Berarti berdasarkan kepada apa yang telah dinilai oleh para ahli hadis, maka puasa hadis riwayat yang mensyariatkan puasa untuk melaksanakan puasa di tanggal 1 sampai dengan tanggal 8 itu ternyata tidak didukung dengan hadis-hadis yang kuat atau hadis-hadis yang rajih. Jadi kalau kita ingin mengisi dengan amal-amal saleh, maka isilah dengan amal-amal yang memang terpercaya dalilnya. Salah satunya puasa tanggal 9 itu terpercaya, atau disebut dengan puasa Arafah. Puasa Senin atau Kamis atau puasa Daud itu juga terpercaya akan dalilnya. Demikian yang saya perlu sampaikan pada kesempatan di subuh kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.